Oke, selamat malam Ibu Meta Dewi. Terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Menanggapi tugas yang Ibu berikan tentang sebuah video mengenai sutta, pada kesempatan hari ini saya akan membahas salah satu sutta yang dibabarkan dalam Sang Buddha, itu dalam Anggukaya Nikaya 3, halaman 207, tentang kewirausahaan. Nah, jadi secara otomatis kewirausahaan itu sebenarnya adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kreativitas dan menciptakan suatu barang dan jasa dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Wirausaha sebenarnya sangat banyak contohnya, seperti contohnya misalkan kita berwirausaha kuliner, butik, barbershop, kemudian membuka bimbingan belajar, dan masih banyak lagi contoh wirausaha yang dapat kita lakukan. Dalam pandangan Buddhis, kita tidak dilarang kok untuk berwirausaha selama kita tidak merugikan dan membuat makhluk hidup itu menderita. Nah, oleh karena itu Sang Buddha menyarankan kita untuk tidak berwirausaha atau berdagang yang salah. Itu berada dalam biasanya itu berada di dalam Anggukaya Nikaya 3 207. Yaitu kita dilarang untuk menjual makhluk hidup, racun, daging, minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran atau minuman keras dan juga senjata. Hal tersebut dilarang karena dapat merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita hiduplah dengan mata pencaharian yang benar atau yang disebut dengan nama Sama Vayama atau sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, sebagai seorang wirausaha, tentu saja kita harus memiliki modal dalam memulai usaha. Dari mana kita mendapatkan modal tersebut? Modal bisa kita capai atau kita bisa cari dengan pinjaman, contohnya misalkan di koperasi, di bank, atau bisa juga kita mencari investor, atau masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk mendapat modal wirausaha. Namun modal tidak hanya harus didapat dari material saja, tapi modal juga memerlukan istilahnya modal yang disebut dengan nama modal intelektual, modal etika, dan juga modal sosial. Menurut Buddhis, untuk mencapai suatu keberhasilan, berikut ada beberapa modal yang harus kita miliki. Nah, yang dalam modal-modal ini sebenarnya adalah kita diminta bahwa sebagai seorang Buddhis itu kita bisa berusaha, nah untuk istilahnya meningkatkan faktor-faktor moral dalam mencapai keberhasilan. Nah, itu biasanya ada di dalam Anggukaya Nikaya 4, halaman 285. Nah, adapun modal-modal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha menurut Buddhis, yang pertama itu adalah Utasampada. Utasampada itu adalah rajin dan bersemangat dalam bekerja, artinya agar kita dapat memperoleh kekayaan, kita harus rajin dan tekun tentu dengan semangat agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Modal yang kedua itu adalah Araka Sampada. Nah, ini maksudnya adalah kita harus penuh dengan hati-hati dalam menjaga kekayaan yang diperoleh. Artinya jangan sampai kekayaan tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak sewajarnya, agar kesuksesan yang kita dapat itu tidak hilang karena kelengahan kita dalam menggunakannya. Yang pertama itu adalah kalyanamita. Kalyanamita itu artinya kita harus memiliki teman yang bersusila. Artinya kita harus memiliki teman yang baik dalam mencapai keberhasilan. Yang mana sahabat adalah sahabat yang mampu mengajak kita dalam hal yang positif. Nah, yang mendukung, membantu, dan juga menyemangati kita dalam mencapai sesuatu hal untuk keberhasilan. Yang keempat disebut dengan nama sama jiva kata. Nah, jadi hidup sesuai dengan pendapatan, tidak boros, tidak kikir, sesuai dengan pepatah besar pasak daripada tiang mengingatkan kita agar hiduplah sesuai dengan pendapatan kita sendiri. Nah, bukan pengeluaran besar dari pendapatan karena hal tersebut dapat menimbulkan hutang di mana-mana yang menyebabkan penderitaan. Jika kita dapat mengatur keuangan kita dengan lancar atau misalkan dengan mengimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan, maka usaha kita akan lancar dan kita akan bahagia. Dan juga terbebas dari hutang. Nah, tidak boros itu artinya adalah kita tidak menggunakan pendapatan untuk foya-foya atau menggunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Misalkan pesta untuk pesta-pesta yang tidak jelas dan lain sebagainya. Terkait tidak kikir artinya walaupun kita tidak sedang berwirausaha untuk mendapatkan keuntungan, bukan berarti kita harus pelit. Nah, kita juga harus tetap berdana untuk orang yang membutuhkan dengan berdana material ataupun dana tenaga. Nah, selain itu, untuk persiapan suatu usaha, kita juga harus melihat kelayakan bisnis tersebut dengan ehi pasiko.
Nah, datang, lihat, dan buktikan. Dengan cara ini, kita bisa menentukan ide apa yang akan kita buat dalam memulai sebuah usaha. Contohnya pada saat pandemi COVID-19 saat ini, biasanya penggunaan hand sanitizer dulu itu sangatlah diburu oleh masyarakat Indonesia untuk melindungi tangan kita itu dari virus dan bakteri. Dalam hal tersebut kita dapat melakukan penelitian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari hand sanitizer tersebut ya, Pak. Nah, setelah mengetahui kekurangan dan kelebihannya, kita akan melakukan evaluasi apa yang perlu dibenahi dari produk tersebut. Kelebihan dari hand sanitizer itu dapat membunuh virus yang menempel di tangan. Namun, hand sanitizer tersebut akan membuat kulit kita itu menjadi kasar dan kering. Nah, serta kelemahan tersebut kita dapat dari kelemahan tersebut kita dapatkan peluang untuk mengubahnya menjadi hand sanitizer yang lebih berkualitas dan diminati oleh masyarakat luas. Nah, kemudian merencanakan atau melanjutkan yang ada itu dibuat setelah melihat dan membuktikan. Misalkan pada hand sanitizer tadi kita perlu merencanakan untuk mencari bahan-bahan yang sifatnya herbal yang dapat merubah hand sanitizer itu menjadi yang bisa membuat hand sanitizer membuat tangan kita itu menjadi tidak kasar dan kering ya. Nah, jadi bisa membuat tangan kita itu lembut dan lembab serta tidak menurunkan kadar fungsi dari hand sanitizer itu sendiri. Nah, langkah terakhir adalah melakukan perencanaan dengan cara praktek pembuatan sesuatu dengan perencanaan yang dilakukan. Nah, selain cara di atas, sebagai umat Buddha, kita juga harus perlu mengingatkan bahwa harta kekayaan yang kita miliki tidaklah kekal. Karena sejatinya, harta yang penting, berharga, dan kekal adalah harta karunia berupa kebajikan yang tidak dapat dihapuskan. Nah, tidak dapat dibagi, tidak dapat dirampok, dan juga terdapat pada Nikkhandha Sutta. Nah, oleh sebab itu manfaatkanlah bahan ataupun tenaga kita untuk berdana agar kita dapat menimbun harta kita berupa kebaikan. Kemudian sesuai dengan